Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada di dalam lindungan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Bapa. Kami boleh berkesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di setiap hati kami, di setiap rumah kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pujian kami Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, apakah bersuka cita pada pagi hari ini? Mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita serahkan hati kita pada Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, satu seperti rusa yang rindu sungainya. Seperti rusa rindu sungai muji
Engkau, kami lemah. Kalau bukan Engkau, kami merana. Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Kiranya hal ini bukan menjadi suatu lagu saja, Bapa. Mampukan kami untuk hidup seperti itu. Menjadikan Engkau satu-satunya sumber hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat di tempat ini. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka semuanya, supaya mereka mendengar firman-Mu dengan segenap hati, dan membiarkan firman-Mu mengubah hidup mereka. Tolong kami untuk tidak menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Apa kabar jemaat Pangsut dimanapun Anda berada? Saya percaya sampai hari ini saudara-saudara disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Bapa di surga. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, khususnya pada program New Spirit, saya pernah menyampaikan firman Tuhan dengan topik 3B. Berdoa, bersyukur, dan bersukacita. 3B ini saya sebut sebagai 3 kekuatan yang dahsyat. Karena 3 kekuatan ini kalau kita lakukan, itu menghasilkan sesuatu, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, pada hari ini secara khusus saya ingin memperdalam bersyukur. Karena itu saya beri judul khotbah ini dengan istilah, dengan kata thank you. Thank you, meskipun itu bahasa Inggris, semua Bapak Ibu tahu thank you itu adalah terima kasih. Bapak Ibu, kita membaca ayat yang pertama dari 1 Timotius 6 ayat 6 terjemahan Baharu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI, dikatakan seperti ini. Tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya beri merah kata merasa puas. Kalau kita merasa puas secara rohani, kita mendapatkan kekayaan yang besar, merasa puas dengan apa yang kita miliki. Arti daripada ayat ini adalah seperti ini. Kalau kita menyebut diri kita beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi hati kita suka tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, dengan apa yang sudah kita miliki, maka ketidakpuasan itu akan membuat ibadah kita itu tidak memberi manfaat kepada kita, tidak memberi keuntungan yang besar kepada kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau ibadah kita disertai dengan rasa puas akan apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang sudah kita miliki, maka ibadah kita itu kepada Tuhan akan memberi manfaat yang sangat besar. Bahkan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita mendapat kekayaan yang besar. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rasa puas itu ternyata sangat penting, sangat utama, sangat menentukan apakah ibadah kita kepada Yesus itu memberi manfaat, mendatangkan kuasa dalam hidup kita atau tidak. Rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Sebenarnya banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan.
Mazmur 106, Mazmur 107, Mazmur 118, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyuruh kita untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Luar biasa, hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi itu artinya kita memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menjunjung tinggi Tuhan. Jadi, mempersembahkan syukur itu bukan hal yang sepele, Bapak Ibu. Sangat penting. Yang membuat ibadah kita mendatangkan manfaat, mendatangkan kekayaan yang besar. Kekayaan rohani yang besar. Di mana iman kita terus bertumbuh sehat. Sehingga kita menjadi murid Yesus yang dewasa secara rohani. Yang Tuhan pakai untuk berdampak positif, berdampak bagi banyak orang. Karena kita kaya secara rohani. Sebaliknya kalau kita nggak merasa puas, kita nggak memuliakan Tuhan. Dan itu merugikan kita sendiri, ibadah kita rasanya sia-sia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11, di situ Rasul Paulus memperingati kita semuanya. Dikatakan seperti ini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Rasul Paulus bilang, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini, semua perbuatan mereka yang tidak terpuji itu, bersungut-sungut itu jadi contoh. Jadi peringatan. Peringatan jadi contoh yang buruk yang menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan Rasul Paulus bilang, jangan mencontoh bangsa Israel. Jangan sekali-kali mencontoh bangsa Israel. Karena Rasul Paulus berbicara tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut, maka saya akan membawa Bapak Ibu sekilas saja melihat beberapa peristiwa yang membuat mereka mengalami akibat yang fatal karena sungut-sungut mereka. Yang pertama dari Keluaran 15 ayat 24, ketika mereka haus, tidak ada air minum di Mara. Mereka bersungut-sungut, mereka berontak terhadap Musa, mereka menantang Musa. Ngapain kamu membawa kami ke sini? Apakah untuk kami mati di sini? Sekiranya kami ada di Israel, di Mesir, kami tidak akan seperti ini, begitu. Lebih baik kami di Mesir saja. Saudara, padahal di Mara ini mereka baru saja mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Bahwa mereka menyeberang Laut Merah, ya, Laut Mati, secara ajaib mereka menyeberang laut itu dibelah oleh Tuhan dan mereka menyeberang di kekeringan, tanah yang kering. Dan bangsa Mesir, Firaun dan tentaranya yang mengejar mereka ditenggelamkan di Laut Merah itu. Dan mereka habis bernyanyi, bersorak-sorak dan menyanyi bersama-sama Musa. Nyanyian-nyanyian kemenangan, merayakan perbuatan Tuhan yang besar. Tapi ketika menghadapi masalah tidak ada air minum di Mara, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka habis bersyukur, habis menyanyi. Cepat setelah itu mereka bersungut-sungut. Bukankah seringkali seperti itu juga kita? Kita di gereja menyanyi, bahkan meneteskan air mata bersyukur. Pulang rumah berapa hari lagi ada masalah, kita langsung mengeluh dan mengomel dan bersungut. Rasul Paulus bilang, jangan mencontoh Israel yang suka bersungut-sungut. Berikutnya, Keluaran 16 ayat 1-2.
ketika mereka kelaparan di padang gurun Sin, kembali lagi mereka bersungut-sungut. Berontak terhadap Tuhan dan terhadap Musa. Keluaran 17 ayat 1-3 ketika haus di Rafidim. Sama, bersungut-sungut. Di dalam Bilangan 11, mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka dan minta diberi daging seperti di Mesir. Saudara-saudara, ketika itu Tuhan memberikan apa yang mereka minta, daging seperti di Mesir. Mereka makan daging sepuas-puasnya. Berikutnya, Bilangan 13 ayat 4 dan 14. Ketika mendengar laporan negatif dari 10 pengintai tentang tanah Kanaan, mereka kembali lagi marah-marah sama Tuhan, sama Musa dan Harun. Mereka menangis dengan begitu marah, karena menurut mereka, tanah Kanaan itu banyak raksasa-raksasa dan tanahnya sulit untuk dikelola. Tanah perjanjian yang indah itu dipikir sebagai suatu tantangan yang sangat buruk dan masalah yang sangat besar, dan mereka berontak. Akhirnya di Bilangan 14 ayat 27-29, Tuhan murka. Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian karena persungutan mereka sudah keterlaluan. Bapak Ibu, saya ingin membaca di dalam Bilangan 14 ayat 27-29. Apa kata Tuhan terhadap mereka? Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Setiap kali kita mengeluh, Tuhan mendengarnya, Bapak Ibu. 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang orang Israel ini katakan di hadapan Tuhan? Di ayat 2, Bilangan 14, mereka mengatakan, sekiranya kami di Mesir, kami tidak akan mengalami persoalan ini. Mungkin lebih baik kami mati saja di padang gurun ini. Mereka mengatakan seperti itu. Maka Tuhan bilang, seperti yang kamu katakan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, berakibat fatal. Mereka semuanya mati di padang gurun, seperti yang mereka katakan. Kalau kita perhatikan semua peristiwa persungutan mereka, ketika mereka berontak dan mereka bersungut-sungut, selalu mereka mengatakan, di Mesir jauh lebih baik. Padahal saat di Mesir mereka berseru-seru minta Tuhan membebaskan mereka. Dan Tuhan membebaskan mereka dengan segala keajaiban yang luar biasa. Tapi mereka tidak menghargai perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara, mengeluh berarti tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Seolah-olah mengatakan, halah, keajaiban kayak gini aja. Buktinya aku sekarang masih mengalami masalah. Kalau kita mengeluh, kita merendahkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Kita tidak menghormati, kita merendahkan Tuhan. Oleh sebab itu di Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur, itu memuliakan aku. Bapak Ibu, jangan mencontoh bangsa Israel. Itu adalah nasihat Rasul Paulus. Nah, apakah bersyukur atau berterima kasih itu hanya melulu prinsip yang diajarkan oleh Alkitab? Hanya melulu monopoli istilah bagi orang Kristen, istilah Alkitab saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ini yang saya ingin tunjukkan sebentar kepada Bapak Ibu, bahwa berterima kasih atau bersyukur, bahasa Inggrisnya gratitude, rasa syukur, rasa terima kasih, itu ternyata sekarang populer di kalangan
para ahli jiwa atau psikolog. Banyak sekali riset-riset ilmiah, penelitian-penelitian ilmiah yang mereka lakukan puluhan tahun membuktikan bahwa orang yang berterima kasih, menyatakan terima kasihnya, baik kepada Tuhan maupun pada sesama, itu ternyata luar biasa dampaknya kepada hidup kita. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa riset ilmiah ini, penelitian-penelitian para ilmuwan dalam bidang psikologi, itu membuktikan bahwa Alkitab itu sungguh menakjubkan. Karena banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa sungguh benar apa yang Tuhan wahyukan melalui hamba-hambanya. Bapak Ibu, salah satu riset psikologi membahas tentang efek rasa bersyukur. Efek dari rasa berterima kasih. Rasa syukur, kalau kita memilikinya, itu akan membuat hati kita bahagia. Dan kalau kita hatinya bahagia, kita menjadi penuh dengan semangat. Dan kalau kita penuh semangat, tujuan-tujuan kita tercapai. Berhasil mencapai tujuan-tujuan kita. Jadi rasa syukur mengakibatkan hati yang bahagia. Dan hati yang bahagia mengakibatkan semangat bagi kita untuk mencapai tujuan kita. Bapak Ibu ingat saja, kapan waktunya ketika Bapak Ibu berhasil mencapai tujuan? Apakah ketika stres, ketika tertekan batin, ketika merana perasaan saudara, atau ketika saudara semangat? Ketika saudara punya energi, semangat. Pasti ketika penuh semangat, bukan? Nah, saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu bilang gini, kalau saya punya rasa syukur terus Bu Hana, apa enggak itu nanti membuat saya tuh enggak kepingin maju? Itu loh, orang-orang yang nerimo gitu aja. Ya wis nerimo, orepe kayak ngene ya nerimo, ya. Terus pasif, enggak berusaha apa-apa. Kan bisa membuat kita enggak maju tuh kalau kita bersyukur terus-terusan. Bapak Ibu, kita lihat tadi dari denah itu, justru rasa syukur itu membuat kita bahagia, penuh semangat, dan mencapai tujuan. Saya mau katakan, apakah membuat kita tidak bisa maju? Tidak sama sekali. Rasa syukur tidak menghambat kita untuk maju. Rasa syukur justru membuat kita punya semangat baru untuk berkreasi dan untuk mengembangkan diri kita. Orang yang nerimo, pasif, gak mau maju, itu bukan karena bersyukur. Justru karena di dalam hatinya banyak merasa minder, banyak merasa gagal, banyak merasa, aduh, aku gak bisa kayak dia, aku gak bisa pinter kayak dia, aku gak bisa kaya kayak dia, aku gak bisa mencapai cita-citaku kayak dia. Justru bukan karena rasa syukur di hatinya yang membuat dia seperti itu. Justru karena dia merasa minder, merasa gagal, merasa malu, atau merasa mentok. Bukan rasa syukur. Jadi Bapak Ibu, kita mesti punya pengertian yang benar. Betapa sering Alkitab menyuruh kita bersyukur, berterima kasih. Itu karena di dalam rasa syukur itu ada suatu kekuatan yang dahsyat yang membuat kita bisa terus maju mencapai tujuan-tujuan kita meskipun banyak masalah. Nah, penelitian mereka berkata seperti ini. Seringkali kita itu punya cara berpikir yang terbalik. Kita selalu berpikir gini, berhasil dulu baru bahagia dan bersyukur. Berhasil dulu, tujuan tercapai dulu, sukses dulu, baru bahagia dan bersyukur. Atau kita suka berpikir gini, andaikan aku lebih kaya dari sekarang, andaikan aku punya rumah sendiri, nggak ngontrak, baru aku bisa bahagia dan bersyukur. Andaikan aku lulusan
universitas yang ternama, punya gelar, baru aku bahagia dan bersyukur. Andaikan aku punya suami yang mengerti aku, baru aku bahagia dan bersyukur. Andaikan istriku ini pinter cari uang, nolongin aku, baru aku bahagia dan bersyukur. Andaikan gerejaku besar, baru aku bersuka cita dan bersyukur. Andaikan pelayananku ini banyak dikenal oleh orang, andaikan pelayananku semakin meluas, andaikan banyak orang menanti pelayananku, baru aku bahagia dan bersyukur. Gak habis-habisnya kan? Mereka berkata, para pakar psikolog ini, para profesor, peneliti-peneliti ini, itu cara berpikir yang terbalik. Itu salah. Harus dimulai dari syukur dulu, hati saudara bahagia, penuh semangat, baru mencapai tujuan. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kita nggak pernah akan bersyukur. Bapak Ibu, mengekspresikan rasa terima kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, memberi keuntungan pada kita sendiri. Mengekspresikan, menyatakan, mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama, itu memberi keuntungan pada kita sendiri. Aneh ya? Tetapi para profesor ini meneliti ribuan orang selama kurun waktu 10 tahun sampai 20 tahun sebelum mereka menyimpulkan hal ini. Ada 5 alasan, masih terus dari penelitian mereka ya Bapak Ibu, jadi bukan kata-kata saya, tapi saya ambil dari penelitian-penelitian mereka, para pakar ilmu jiwa. 5 alasan mengapa berterima kasih menguntungkan Anda. 5 alasan mengapa mengungkapkan terima kasih pada Tuhan dan sesama menguntungkan kita sendiri. Nomor 1, meningkatkan kesehatan Anda. Mereka berkata, menghitung berkat-berkat meningkatkan kesehatan Anda. Mensyukuri segala hal yang sudah Anda miliki, yang sudah Tuhan berikan. Itu meningkatkan kesehatan kita. Renungkan baik-baik Bapak Ibu, betapa menakjubkan Alkitab itu. Begitu banyak perintah untuk bersyukur, ternyata di balik rasa terima kasih itu, ngefek ke kesehatan kita secara langsung. Riset Profesor Emmons dan McCullough, mereka berkata, orang yang memiliki rasa syukur mempunyai optimisme lebih besar, energi lebih besar, tekanan darah lebih rendah, tingkat stres dan depresi lebih kecil. Bayangkan, hanya dengan berterima kasih dan mengungkapkannya, kita punya optimisme lebih besar, energi lebih besar, tekanan darah jadi normal, lebih rendah, stres dan depresinya kecil. Nomor 2, alasan kedua mengapa berterima kasih menguntungkan kita. Memperlambat proses penuaan. Memperlambat proses penuaan. Jadi kita bisa tetap awet muda kalau hati ini penuh dengan rasa terima kasih dan diungkapkan. Praktek bersyukur tiap hari memperlambat efek kemunduran syaraf yang sering terjadi saat usia kita bertambah. Saat usia bertambah, syaraf-syaraf kita, ingatan kita mundur, sehingga kesehatan kita menjadi terganggu, dan kita menjadi tua. Ini bisa diperlambat, Bapak Ibu, awet muda, tetap awet muda, karena praktek bersyukur tiap hari. Yang berikutnya, alasan ketiga, menghentikan stres. Itu dari penelitian Pusat Riset Institute of Heart Math, California. Rasa syukur yang diungkapkan, itu menghentikan stres di dalam diri kita. Bila tubuh kita memproduksi terlalu banyak hormon stres
yaitu kortisol, maka itu akan menghabiskan kekebalan tubuh dan menaikkan gula darah kita. Tetapi emosi positif seperti memberi apresiasi, memberi penghargaan, menyatakan terima kasih, apresiasi kepada orang, secara signifikan akan menurunkan tingkat kortisol. Bapak, Ibu, Saudara, begitu dahsyat efek dari rasa syukur ini terhadap stres. Kortisol, hormon stres, ditekan, diturunkan secara signifikan. Sedangkan hormon stres itu, karena kita tidak pernah bersyukur, kekebalan kita menjadi habis. Dan gula darah kita naik, membuat kita menjadi diabetes. Di masa pandemi ini, bukankah kekebalan tubuh itu sangat utama? Bapak Ibu, kalau mau nggak stres, banyaklah bersyukur, mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang keempat, alasan mengapa berterima kasih itu memberi keuntungan. Mempererat hubungan dengan sesama. Ini adalah riset dari psikolog di Amerika Serikat, Sarah Algo dan Baldwin Way. Mereka mengatakan, rasa syukur membuat kita memiliki hubungan lebih baik dengan sesama. Ini adalah efek dari hormon oksitosin, yaitu hormon yang membuat hubungan menjadi penuh damai dan rasa aman. Hormon oksitosin ini disebut bonding hormone. Hormon yang membuat kita menjadi dekat dengan sesama kita. Karena itu penting untuk saling menghargai di antara suami istri, saling mengungkapkan terima kasih dan apresiasi, di antara orang tua dan anak, di antara rekan-rekan sekomunitas, sepekerjaan, sepelayanan, segereja, orang-orang yang sekomunitas dengan kita, yang sering berinteraksi dan berhubungan dengan kita, sering mengungkapkan terima kasih dengan tulus, itu membuat hubungan-hubungan antar sesama ini, kita dengan sama bisa lebih dipererat. Indah bukan? Alasan yang keempat ini. Alasan yang kelima, mengapa kita penting mengungkapkan terima kasih, berdampak baik bagi jantung dan pengurangan berat badan. Bagi yang diet, bagi yang jantungan, riset dari Profesor Emmons, penderita tekanan darah tinggi yang secara aktif menyatakan rasa terima kasihnya, bisa menurunkan tensi sampai 10% dan berhasil mengurangi makanan-makanan berlemak sampai 20%. Jadi orang yang aktif, penderita-penderita tekanan darah tinggi, hipertensi, secara aktif menyatakan terima kasihnya, itu bisa menurunkan tensinya sampai 10% dan bisa mengontrol selera makannya sehingga dia menghindari makanan-makanan berlemak, bisa turun sampai mengurangi makanan berlemak sampai 20%. Sehingga bisa langsing, program dietnya bisa berhasil. Luar biasa. Semakin saya kagum dengan Alkitab, apa yang ditulis oleh Alkitab, itu ternyata dibuktikan oleh para ilmuwan. Salah satunya ilmuwan-ilmuwan di bidang ilmu jiwa, yaitu psikologi. Bapak Ibu, di luar sana banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh peneliti-peneliti psikologi secara ilmiah. Jadi, itu yang membuat saya sangat takjub pada firman Tuhan. Nah, kita semua Bapak Ibu, termasuk saya, tidak dilahirkan dengan sifat bersyukur. Ya. Oleh sebab itu, kita semua perlu mengembangkan sifat bersyukur ini. Bukan rasa syukur yang kadang-kadang saja, jarang-jarang saja. Kalau ada pertolongan Tuhan baru bersyukur. Katanya orang Jawa bilang, akeh tunggale kayak ngono, ya kan? Jadi maksudnya mengembangkan sifat bersyukur. Di mana 1 Tesalonika 5 dikatakan,
Bersyukurlah dalam segala keadaan. Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Jadi sifat bersyukur bukan situasional, bukan berdasarkan keadaan. Kalau baik kita bersyukur, enggak. Tetapi sifat bersyukur dalam segala keadaan, dalam krisis atau enggak krisis, dalam pandemi atau enggak pandemi, terus bersyukur. Itu perlu dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Sederhana. Tiap hari tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Pada waktu program New Spirit yang lalu, saya bilang, berkat-berkat sekecil apapun syukurilah. Lihatlah keindahan yang besar di dalam hal-hal yang kecil. Hal-hal yang rutin, hal-hal yang tiap hari Bapak Ibu alami. Itu banyak yang bisa kita syukuri. Tiap hari tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Spesifik nulisnya secara spesifik dan detail. Karena ada manfaat dalam menuliskan secara detail. Kalau kita menuliskan secara spesifik dan detail, itu akan mengubah hidup Anda, kata Profesor Emmons. Saya mau dorong Bapak Ibu untuk praktekkan hal ini. Tiap hari, tiap pagi, waktu saat teduh, atau tiap malam mau tidur, menulis 3 hal yang hari itu Anda syukuri. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang rutin. Bersyukur untuk suami yang bijaksana. Bersyukur untuk istri yang setia, mendampingi dan mengurus anak. Yang pintar masak. Bersyukur untuk pembantu yang jujur, yang rajin. Bersyukur untuk anak-anak yang nurut sama orang tua. Bersyukur untuk hal-hal yang rutin tiap hari Anda alami. Enggak tunggu hal-hal yang besar, dramatis, spektakuler. Hal-hal yang sederhana, yang rutin. Tiap hari tuliskan 3 hal. Itu akan mengubah hidup saudara. Tapi spesifik dan detail. Bapak Ibu, sebelum saya khotbah hari ini, saya menerjemahkan sebuah kuesioner rasa syukur. Ya, kuesioner rasa syukur, ini saya akan bagikan melalui WA, ya, melalui WA Pak Iwan, nanti Pak Iwan yang akan meneruskan kepada jemaat di Pangsut ini. Nah, kuesioner rasa syukur ini hanya 10 pertanyaan saja, dan gunanya untuk menolong kita tahu apakah sudah mempunyai sifat bersyukur atau belum. Mungkin kita merasa, saya orangnya sudah suka bersyukur kok. Kalau di gereja saya angkat tangan nyanyi bersyukur-bersyukur. Gitu ya. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu isi kuesioner ini supaya dengan mengisi pertanyaan itu secara jujur kita bisa tahu, aku sudah bersyukur atau belum. Kalau memang belum atau tidak benar-benar bersyukur, kita bisa memperbaikinya. Dan yang kedua, fungsi dari kuesioner ini memberitahu kita aspek-aspek bersyukur dan belajar melakukannya. Jadi bersyukur ini ada sisi-sisi lainnya. Kita tahunya hanya satu sisi, tapi sisi-sisi lainnya kita bisa tahu dari kuesioner ini, dan kita bisa memperbaiki dan melakukannya. Bapak Ibu, ayat yang pertama tadi saya mau baca lagi, 1 Timotius 6 ayat 6, tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar, kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mari kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang mempersembahkan syukur senantiasa kepada Tuhan, mengungkapkannya kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau akhiri dengan kesaksian hidup saya sendiri. Bagaimana saya November 2011, itu adalah momen yang sangat penting dalam hidup saya. Dulu saya orangnya sangat tidak puas dengan diri saya, tidak puas dengan karunia rohani saya, tidak puas dengan gereja saya, tidak puas dengan staf saya, tidak puas dengan apapun yang sudah saya miliki. Saya pengen punya yang lain-lain. Akibatnya saya menjadi orang yang tidak bahagia. Dan apapun yang saya mau capai, akhirnya menjadi gagal dan membuat saya semakin terpuruk. Saya dipenuhi dengan rasa gagal, rasa minder, tertuduh, kena gagal dan sebagainya. Tapi November 2011,
Itu di situ Tuhan mengajar saya. Padahal saya belum membaca buku-buku Profesor Emmons dan sebagainya, nggak ngerti penelitian-penelitian ilmiah ini. Tapi Tuhan mengajar saya untuk tiap hari menuliskan 3 hal ini. Pada waktu itu saya nggak ngerti mengenai bukunya Emmons yang menyuruh kita. Tapi saya dipimpin Tuhan untuk melakukannya, dan saya lakukan setiap hari. Pelan-pelan tapi pasti. Tuhan mengubah saya menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur, dan hari ini saya bisa bersaksi. Saya menjadi orang yang sangat berubah. Dan apa yang saya mau capai, Tuhan menolong saya. Kenapa? Karena dengan rasa syukur yang saya bangun di dalam diri saya itu, dengan menulis 3 hal tiap hari, itu membuat saya melihat hidup ini, melihat Tuhan, melihat diri saya, melihat segalanya dengan perspektif, dengan sudut pandang yang berubah luar biasa. Dan itu membuat saya semangat. Dan tidak pernah murung lagi atau minder atau rasa gagal. Bapak Ibu, saya melihat November 2011 itu sebagai kelahiran baru yang kedua bagi saya, di mana Tuhan merubah saya dengan total. Dan saya pengen Bapak Ibu juga mengalami hal ini di dalam hidup saudara, di mana hidup saudara diberkati, dipakai oleh Tuhan, sehingga orang banyak melihat Yesus di dalam hidup saudara dan mereka memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menang atas persungutan-persungutan kami. Kami tidak lagi mengeluh, tapi kami belajar mengembangkan sifat bersyukur ini. Terima kasih Bapa, biar Engkau memampukan jemaat-Mu. Urapi setiap orang. Mampukan setiap orang untuk belajar berterima kasih. Mengembangkan hati yang bersyukur. Sehingga hidup mereka diubah. Sehingga Tuhan bisa memberkati dan memakai hidup jemaat ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara dengan berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan mengurapi kita semuanya menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus. Amin.